Aku masih ingat jelas malam itu. Hujan turun tanpa henti, udara terasa dingin, dan hatiku sama sekali tidak siap dengan apa yang akan kulihat di depan pintu rumahku. Seorang wanita berdiri tertunduk, tubuhnya gemetar, wajahnya penuh lebam dan luka memar. Butuh beberapa detik sampai aku sadar. Dia adalah saudara kembarku sendiri. Namun yang lebih mengerikan bukanlah luka di tubuhnya, melainkan tatapan kosong di matanya. Dan aku tidak pernah menyangka bahwa keputusanku untuk menyamar menjadi dirinya akan membawaku ke dalam sebuah rumah yang menyimpan kengerian di luar nalar manusia. Halo sahabat, terima kasih sudah kembali ke channel Cerita Fafa. Di sini, kami menghadirkan cerita-cerita kehidupan yang penuh emosi, luka, dan pelajaran berharga tentang kemanusiaan. Cerita yang akan kamu dengar hari ini bukan sekedar hiburan, tetapi juga peringatan dan pengingat. Sebelum kita masuk lebih dalam, yuk kita ramaikan dulu kolom komentarnya, serta jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya, agar sahabat Fafa tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya. Dukungan dari sahabat sangat membantu channel ini untuk terus berkembang dan menyajikan cerita-cerita menarik lainnya. Dan seperti biasa, Fafa mau absen nih. Coba tulis nama sahabat, asal kota, dan ketik kata hadir di kolom komentar bawah. Fafa pengen tahu sahabat setia Fafa dari kota mana saja. Sudah siap sahabat? Yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Malam itu seharusnya berjalan seperti malam-malam sebelumnya. Tidak ada firasat buruk, tidak ada mimpi aneh, tidak ada pertanda apapun. Aku baru saja selesai membereskan dapur, mematikan televisi, lalu duduk sebentar di sofa sambil menatap hujan yang turun deras di balik jendela. Suara hujan selalu menenangkanku. Tapi malam itu, entah kenapa dadaku terasa sesak tanpa alasan. Jam di dinding menunjukkan hampir pukul 11 malam ketika suara ketukan terdengar dari pintu depan. Bukan ketukan keras, bukan juga ketukan tergesa, melainkan ketukan pelan, ragu, seolah orang di luar sana hampir menyerah sebelum pintu dibuka. Aku berdiri perlahan. Ada rasa enggan yang aneh di kakiku, seperti naluri yang memperingatkan bahwa apapun yang ada di balik pintu itu akan mengubah hidupku. Saat kunciku putar dan pintu kubuka, udara dingin bercampur hujan langsung menerpa wajahku. Dan di sanalah dia berdiri. Awalnya aku tidak langsung mengenalinya. Seorang wanita dengan kepala tertunduk, rambutnya basah menempel di wajah, bahunya gemetar hebat. Jaket tipis yang dikenakannya tidak cukup menahan dingin dan hujan. Lalu ia mengangkat wajahnya perlahan. Dan saat itulah jantungku seakan berhenti berdetak. Wajah itu, wajah yang setiap hari kulihat di cermin, tapi dengan kondisi yang hampir tak bisa dikenali. Bibirnya pecah dan berdarah. Salah satu pipinya membengkak dan membiru. Matanya sembab, merah dan kosong, seolah sudah terlalu lama menangis sampai air mata pun habis. Ada luka gores di keningnya dan bekas jari tangan tercetak jelas di lengannya. "Kak," suaranya nyaris tak terdengar. "Aku boleh masuk?" Itu adalah kembaranku. Aku tidak menjawab. Tidak mampu. Kakiku terasa lemas. Tanganku gemetar saat meraih lengannya dan menariknya masuk ke dalam rumah. Begitu pintu tertutup, tubuhnya langsung ambruk. Ia jatuh berlutut, lalu roboh ke lantai seperti boneka yang talinya diputus. Aku berlutut di sampingnya, memeluk tubuhnya yang dingin dan basah kuyup. Tangisnya pecah. Tangisan yang bukan sekedar sedih, tapi tangisan orang yang sudah terlalu lama menahan rasa sakit sendirian. "Aku capek. Aku takut. Aku gak kuat lagi." Kata-kata itu keluar terputus-putus di sela isaknya, dan setiap kata terasa seperti pisau yang menusuk dadaku. Aku membantunya berdiri, dan membawanya ke sofa. Tanganku menyentuh punggungnya, dan aku merasakan sesuatu yang membuatku tercekat. Tubuhnya kaku, seolah setiap gerakan adalah siksaan. Saat jaketnya kulepas, aku melihat memar lain di lehernya.
Sebagian tertutup kerah baju, sebagian lagi menghitam di bahu dan lengan. Ini bukan luka baru. Ini luka yang sudah sering terjadi. Aku mengambil handuk, mengeringkan rambutnya perlahan, lalu membawakan segelas air hangat. Tangannya gemetar hebat saat mencoba memegang gelas itu. Airnya tumpah, dan ia langsung meringkuk ketakutan. Maaf, aku ceroboh, katanya panik. Hatiku hancur saat itu juga. Ini bukan hanya tentang pukulan, ini tentang rasa takut yang sudah tertanam begitu dalam. Aku mengajaknya ke kamar mandi, membersihkan luka-lukanya dengan hati-hati. Setiap kali kapas menyentuh kulitnya, tubuhnya tersentak. Ia menggigit bibirnya sendiri agar tidak berteriak. Dan aku hanya bisa menangis diam-diam di balik punggungnya. Saat aku membuka bagian belakang bajunya, nafasku tercekat. Punggungnya penuh bekas lebam. Ada yang masih kebiruan, ada yang sudah menguning. Polanya tidak beraturan, seperti bekas tamparan, dorongan, bahkan pukulan keras. Aku ingin berteriak, ingin menghancurkan sesuatu, ingin berlari dan menghadapi orang yang melakukan ini padanya. Tapi yang kulihat hanyalah adikku, saudara kembarku, yang berdiri telanjang dalam luka dan ketakutan. Sudah berapa lama ini terjadi? Tanyaku dengan suara bergetar. Ia diam. Aku menatapnya lewat cermin. Matanya menghindar. Bahunya turun. Itu adalah bahasa tubuh seseorang yang sudah terlalu sering disalahkan. Jawab aku. Pintaku pelan. Sejak lama. Akhirnya ia berbisik. Lebih lama dari yang kamu kira. Aku memejamkan mata. Dadaku terasa seperti diremas tangan tak terlihat. Selama ini aku percaya setiap senyum palsunya. Setiap kalimat aku baik-baik saja. Setiap pembelaannya terhadap suaminya. Dan sekarang, semua kebohongan itu berdiri di depanku dalam bentuk luka. Setelah lukanya ku bersihkan, aku baringkan dia di tempat tidurku. Aku duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat-erat, seolah jika ku lepas, ia akan hancur keping-keping. Aku takut pulang, katanya lirih. Aku takut dia marah, takut dia mencariku. Aku menatap wajah yang begitu mirip denganku, namun menyimpan penderitaan yang sama sekali tidak pernah kurasakan. Dengar aku, kataku tegas meski air mata mengalir. Kamu aman di sini. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Ia menatapku, matanya penuh keraguan, seperti seseorang yang sudah terlalu sering dikecewakan oleh janji. Dan malam itu, saat ia akhirnya tertidur karena kelelahan dan tangis, aku duduk sendirian di samping tempat tidur, menatap luka-lukanya dalam diam. Di sanalah aku bersumpah dalam hati. Jika dia tidak sanggup melawan, maka aku yang akan berdiri. Jika dia terlalu takut untuk kembali, maka aku yang akan masuk ke neraka itu. Dan aku belum tahu bahwa sumpah itu akan membawaku pada keputusan paling berbahaya dalam hidupku. Pagi itu datang tanpa benar-benar membawa terang. Cahaya matahari masuk melalui celah jendela, tapi suasana di dalam rumah tetap terasa berat. Aku hampir tidak tidur semalaman. Setiap kali memejamkan mata, bayangan luka di tubuh kembaranku kembali muncul, seolah diputar ulang tanpa ampun. Ia terbangun dengan wajah pucat. Matanya sembab, seperti orang yang bahkan dalam tidur pun masih dikejar ketakutan. Saat mendengar suara langkah kakiku, tubuhnya langsung menegang, refleks. Naluri bertahan hidup yang terbentuk dari rasa takut bertahun-tahun. Aman, ini aku, kataku cepat, takut ia panik. Ia mengangguk pelan, tapi tangannya tetap mencengkram selimut, seperti seseorang yang tidak pernah benar-benar merasa aman, bahkan di tempat yang seharusnya melindunginya. Aku membuatkan teh hangat dan duduk di depannya. Untuk beberapa menit, kami hanya diam. Tidak ada yang berani membuka percakapan, karena kami sama-sama tahu, begitu cerita itu keluar, tidak akan ada jalan kembali. Aku nggak pernah niat bohong sama kamu, katanya akhirnya. Suaranya serak. Aku cuma malu. Satu kata itu jatuh begitu berat di dadaku. Pelan-pelan ia mulai bercerita. Awalnya terbata-mata, seperti seseorang yang harus mengingat kembali luka lama yang sengaja dikubur. Ia berkata, semua tidak langsung menjadi seburuk ini. Di awal pernikahan, suaminya adalah pria yang sangat berbeda, penuh perhatian,
romantis, selalu tahu cara membuat orang lain terkesan. Ia dihadiahi kata-kata manis, janji masa depan, dan pujian yang membuatnya merasa dipilih dan dibutuhkan. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang perlahan berubah, hampir tak terasa. Pertama, larangan kecil. Ngapain sering ke rumah kakakmu? Kamu nggak perlu terlalu dekat sama teman-temanmu. Itu demi kebaikan kita. Lalu kritik yang dibungkus perhatian. Kamu kelihatan lebih cantik kalau nggak banyak bicara. Kamu harusnya lebih bersyukur punya suami seperti aku. Sampai akhirnya, bentakan pertama. Ia ingat jelas malam itu, hanya karena makan malam belum siap tepat waktu. Tidak ada pukulan, hanya teriakan. Tapi sejak malam itu ada sesuatu yang patah di dalam dirinya. Rasa aman itu hilang dan digantikan oleh rasa waspada yang tak pernah pergi. Pukulan pertama datang beberapa bulan kemudian, disusul permintaan maaf, tangisan, janji tidak akan mengulanginya lagi. Ia percaya karena ingin percaya. Dan sejak saat itu, siklus itu berulang. Kekerasan, permintaan maaf, janji, lalu kekerasan yang lebih parah. Aku mengepalkan tangan saat mendengarnya, tapi yang membuatku paling marah bukan hanya pukulan itu, melainkan cara suaminya mengendalikan pikirannya. Ia dilarang bekerja, dilarang memegang uang sendiri, setiap pesan di ponselnya diawasi, setiap panggilan harus dijelaskan. Ia bahkan diajari untuk menyalahkan dirinya sendiri setiap dipukul. Kalau aku lebih nurut, mungkin dia nggak marah. Kalau aku lebih diam, mungkin dia nggak kasar. Kalimat-kalimat itu keluar dari mulutnya seperti sesuatu yang sudah lama tertanam. Dan di saat itulah aku sadar, ini bukan hanya kekerasan fisik, ini adalah penghancuran perlahan terhadap harga diri manusia. Yang paling menyakitkan, suaminya sangat pandai memainkan peran di depan orang lain. Ia dikenal ramah, religius, sering membantu tetangga. Di acara keluarga, ia selalu terlihat perhatian, menggenggam tangan kembaranku dan tersenyum penuh cinta. Setiap kali kembaranku mencoba memberi isyarat minta tolong, suaminya sudah lebih dulu membangun narasi. Dia memang sensitif. Istriku gampang panik. Mungkin dia lagi capek. Dan orang-orang percaya. Bahkan ketika kembaranku memberanikan diri bercerita pada salah satu anggota keluarga, respons yang ia terima justru membuatnya semakin tenggelam. Sabar, namanya juga rumah tangga. Laki-laki emang keras. Jangan dibesar-besarkan, nanti malu. Kata malu itu kembali muncul, seolah penderitaannya lebih memalukan daripada kekerasan yang ia alami. Ia mulai percaya bahwa semua ini adalah kesalahannya, bahwa ia pantas diperlakukan seperti itu, bahwa jika ia pergi, semua orang akan menyalahkannya. Saat ponselnya berbunyi pagi itu, ia langsung membeku. Namanya tertera di layar, nama suaminya. Pesannya singkat, pulang, sekarang. Tidak ada kata tanya. Tidak ada ruang untuk menolak. Tamannya gemetar hebat, napasnya memburu. Ia menatapku dengan mata penuh ketakutan, seperti anak kecil yang tahu ia akan dihukum. Aku harus pulang, katanya lirih. Kalau aku nggak pulang, dia bakal marah. Aku menahan bahunya, menatap matanya lekat-lekat. Kamu dengar aku, kataku tegas. Ini bukan salahmu, dan ini bukan cinta. Ia menangis. Bukan tangisan keras, tapi tangisan pelan seperti orang yang akhirnya kelelahan melawan sendirian. Dan disitulah aku sadar, jika ia kembali ke rumah itu hari ini, mungkin ia tidak akan kembali lagi. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tahu bahwa diam bukan lagi pilihan. Pesan itu masih terpampang di layar ponsel kembaranku. Sederhana, singkat, tapi penuh ancaman. Pulang. Sekarang. Aku menatap kata-kata itu cukup lama, seolah berharap huruf-hurufnya berubah menjadi sesuatu yang tidak semenakutkan itu. Tapi tidak. Pesan itu tetap dingin, tegas, dan memaksa. Dan yang lebih menyakitkan adalah melihat reaksi kembaranku. Tubuhnya langsung kaku, napasnya memburu, wajahnya pucat seperti orang yang baru saja melihat maut. Ia tidak menangis, tidak berteriak. Ia hanya diam. Diam yang penuh kepasrahan. Aku harus pulang, katanya akhirnya, hampir seperti menghafal kalimat yang sudah terlalu sering ia ucapkan.
Kalau aku nggak pulang, dia bakal makin marah. Aku berdiri di depannya, menahan kedua bahunya. Kupaksa ia menatapku. Kamu tidak harus pulang, kataku, menahan getaran di suaraku. Kamu berhak aman. Ia tersenyum kecil, senyum yang membuat hatiku hancur. Kamu nggak ngerti, katanya pelan. Kalau aku melawan, akibatnya lebih parah. Kalimat itu berputar-putar di kepalaku. Dan disitulah aku benar-benar menyadari betapa dalam kendali pria itu atas hidup kembaranku. Ia bahkan tidak perlu berada di ruangan yang sama untuk membuatnya ketakutan. Beberapa menit kami hanya duduk dalam keheningan. Suara hujan kembali turun, seolah mengulang malam kemarin. Aku menatap wajah yang begitu mirip denganku. Hidung, mata, garis rahang, semuanya sama. Tapi jalan hidup kami terasa seperti dua dunia yang berbeda. Dan di sanalah sebuah pikiran muncul. Pikiran yang awalnya terasa gila, berbahaya, tidak masuk akal. Tapi semakin kupikirkan, semakin masuk akal. Kita kembar, kataku perlahan. Ia menatapku bingung. Kita mirip, sangat mirip. Orang sering tertukar melihat kita, bahkan keluarganya pun. Ia mulai menggeleng, seolah sudah tahu kemana arah pembicaraanku. Jangan, katanya cepat. Jangan pikirkan itu. Aku yang akan pulang, ucapku tegas. Aku akan menyamar jadi kamu. Wajahnya langsung berubah. Ia bangkit dari sofa, mundur beberapa langkah, dan menatapku seperti aku baru saja mengucapkan sesuatu yang mengerikan. Kamu gila, suaranya meninggi. Kamu ndak tahu dia seperti apa. Justru karena itulah aku harus tahu, pikirku. Justru karena itulah aku tidak bisa diam. Aku menjelaskan rencanaku perlahan, bukan karena aku yakin akan berhasil, tapi karena aku tidak melihat pilihan lain. Jika ia pulang, ia akan kembali disiksa. Jika ia kabur, ia akan diburu. Tapi jika aku yang masuk ke rumah itu, ada peluang untuk mengungkap semuanya. Ia menangis, menarik lenganku, memohon agar aku membatalkan niat itu. Aku nggak mau kehilangan kamu juga, katanya terisak. Aku sudah cukup hancur. Aku memeluknya erat. Untuk pertama kalinya, aku merasakan betapa kecil dan rapuh tubuhnya. Dan disitulah, aku tahu, aku tidak sedang bertindak nekat. Aku sedang melindungi. Kamu tidak akan kehilangan aku, bisikku. Aku janji. Kami mulai mempersiapkan segalanya. Ia mengajarkanku kebiasaan-kebiasaan kecil yang selama ini ia lakukan di rumah itu. Jam bangun, cara menjawab pertanyaan suaminya, kata-kata apa yang aman diucapkan, dan kata-kata apa yang sebaiknya dihindari. Jangan menatap matanya terlalu lama. Jangan membantah. Kalau dia diam, itu lebih berbahaya daripada saat dia marah. Setiap kalimatnya membuat dadaku semakin sesak. Ia memberiku pakaiannya, cincin pernikahannya, bahkan cara menyimpan rambut. Aku berlatih meniru intonasi suaranya, langkah kakinya, ekspresi wajahnya saat berbicara. Di sela persiapan itu, ponselnya kembali bergetar. Pesan demi pesan masuk, nadanya semakin kasar. Kamu main-main ya? Jangan bikin aku datang ke sana. Kamu tahu akibatnya. Aku merasakan amarah yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Bukan amarah yang meledak-ledak, tapi amarah dingin yang membuat keputusan terasa semakin bulat. Sebelum berangkat, aku menghubungi satu orang yang paling kupercaya. Sahabat lama kita. Aku tidak menceritakan semuanya, hanya cukup untuk membuatnya waspada. Kalau aku tidak menghubungi kamu sampai besok pagi, kataku pelan, datanglah ke rumah itu. Aku tidak tahu apakah ia menganggapku berlebihan, tapi aku tahu
Aku sedang mempertaruhkan segalanya. Saat aku berdiri di depan pintu itu, mengenakan pakaian kembaranku, bercermin untuk terakhir kalinya, aku hampir tidak bisa membedakan kami. Itu yang paling menakutkan. Kembaranku memelukku erat. Tubuhnya gemetar hebat. "Aku minta maaf," katanya berulang-ulang. "Seharusnya aku yang kuat." Aku menggeleng. "Kamu sudah kuat terlalu lama. Sekarang giliranku." Perjalanan menuju rumah itu terasa seperti menuju hukuman. Setiap meter terasa berat. Setiap detik dipenuhi pertanyaan. Bagaimana kalau aku salah? Bagaimana kalau aku tidak keluar hidup-hidup? Saat akhirnya aku berdiri di depan pintu rumah itu, tanganku berhenti sejenak sebelum mengetuk. Aku menarik napas dalam-dalam, menguatkan diri, dan mengingat satu hal penting. Aku tidak masuk sebagai korban. Aku masuk sebagai saksi. Pintu terbuka, tatapannya menyambutku. Dan saat itu juga aku tahu, keputusan ini tidak bisa ditarik kembali. Begitu kakiku melangkah masuk ke dalam rumah itu, udara terasa berbeda. Bukan karena bau atau suhu, tetapi karena tekanan. Tekanan yang tidak terlihat, namun terasa jelas menekan dada. Pintu ditutup perlahan di belakangku, dan suara kuncinya berputar terdengar jauh lebih keras dari seharusnya. Klik. Suara kecil itu membuat jantungku berdegup kencang. Bukan karena takut dikunci, melainkan karena aku tahu, bagi kembaranku, suara itu adalah awal dari mimpi buruk. Ia berdiri di hadapanku, suaminya. Pria yang selama ini hanya kulihat dari foto keluarga dan acara-acara resmi. Penampilannya rapi, wajahnya tenang, bahkan tersenyum tipis. Jika orang lain melihatnya saat itu, tak akan ada yang mengira bahwa pria ini adalah sumber ketakutan terbesar dalam hidup seseorang. "Kok lama?" tanyanya datar. Aku menunduk, mengingat pesan kembaranku. Jangan menatap mata terlalu lama. Jangan membantah. Jangan memberi alasan berlebihan. "Maaf," jawabku pelan. Ia mengamatiku dari ujung kepala sampai kaki. Tatapannya bukan tatapan suami yang rindu, melainkan tatapan orang yang sedang mencari kesalahan. Aku bisa merasakan itu. Seolah aku adalah benda yang harus diperiksa, bukan manusia. "Kamu beda hari ini?" katanya. Kalimat itu membuat tengkukku meremang. Aku berusaha menjaga nafas tetap stabil. "Capek," jawabku singkat. Ia mendengus pelan, lalu berjalan menjauh, memberi isyarat agar aku mengikutinya. Setiap langkah terasa berat. Setiap sudut rumah itu terasa sunyi dan dingin, meskipun lampu menyala terang. Rumah itu rapi, terlalu rapi. Tidak ada barang yang berantakan. Tidak ada tentuhan personal. Tidak ada kehangatan. Semuanya tersusun seperti ruang pamer. Indah, tapi tidak hidup. Di ruang makan ia duduk dan memintaku menyiapkan minuman. Tanganku gemetar saat menuang air. Aku sengaja memperlambat gerakan, mencoba menyesuaikan diri. Dan ternyata, itu kesalahan. "Kamu lama?" katanya tajam. Nada suaranya berubah, bukan marah, lebih dingin dari itu. Seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu yang jauh lebih besar. Aku meminta maaf lagi. Kata yang ternyata terlalu sering diucapkan oleh kembaranku, hingga kehilangan makna. Malam itu berjalan dalam ketegangan yang nyaris tak terdengar. Tidak ada suara keras, tapi justru itulah yang membuatku semakin takut. Setiap diamnya terasa seperti badai yang sedang menunggu waktu. Ia mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan kecil. "Kamu habis dari mana? Ngapain aja? Siapa yang kamu temui?" Aku menjawab singkat, hati-hati. Namun apapun jawabanku, selalu ada yang salah. Jika terlalu sedikit, aku dianggap menyembunyikan sesuatu. Jika terlalu banyak, aku dianggap berbohong. Aku mulai mengerti. Ini bukan soal jawaban. Ini soal kendali. Ia ingin aku merasa salah apapun yang kulakukan. Ketika aku berdiri terlalu lama, ia menyuruh duduk. Saat aku duduk,
Ia bertanya kenapa tidak membantu. Saat aku membantu, ia berkata aku mengganggu. Perlahan aku merasakan apa yang selama ini dialami kembaranku. Rasa bingung yang terus-menerus. Rasa bersalah yang tidak jelas asalnya. Rasa takut yang tidak pernah benar-benar pergi. Di satu titik ia berdiri terlalu dekat. Terlalu dekat hingga aku bisa mencium nafasnya. Aku menunduk, mencoba menenangkan diri. Tapi jantungku berdegup sangat keras, sampai aku takut ia bisa mendengarnya. "Kenapa kamu gemetar?" tanyanya pelan. Aku tidak menjawab. Ia tersenyum tipis, senyum yang membuat perutku mual. "Oh, kamu takut?" katanya seolah menemukan sesuatu yang menarik. "Bagus." Satu kata itu, bagus, membuatku sadar. Rasa takut bukan efek samping. Rasa takut adalah tujuan. Malam semakin larut. Aku diizinkan masuk kamar. Kamar yang seharusnya menjadi tempat istirahat, tapi terasa seperti sel. Aku duduk di tepi ranjang, menunggu. Tidak tahu apa yang kutunggu. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Hanya tahu bahwa aku tidak benar-benar sendirian. Setiap bunyi kecil membuatku tersentak. Langkah kaki di luar kamar. Suara pintu dibuka. Lampu yang tiba-tiba menyala. Semua itu membuatku tegang. Aku teringat wajah kembaranku. Cara ia meringkuk ketakutan. Cara ia meminta maaf sebelum disalahkan. Dan saat itu aku mengerti. Luka terbesarnya bukan di tubuh, tapi di pikirannya. Di tengah malam, aku memberanikan diri mengeluarkan ponsel kecil yang kusembunyikan. Tanganku gemetar saat merekam. Aku tidak berani lama-lama. Setiap detik terasa berbahaya. Tapi aku tahu, aku membutuhkan bukti. Tanpa itu, semua ini hanya akan dianggap cerita. Ketika akhirnya ia tertidur, aku tidak ikut memejamkan mata. Aku duduk diam, punggung bersandar ke dinding, menahan nafas setiap kali ia bergerak. Aku menghitung detik, menunggu pagi seperti menunggu hukuman. Dalam keheningan itu, satu pikiran terus berputar. Jika aku saja hampir runtuh dalam satu malam, bagaimana kembaranku bisa bertahan selama bertahun-tahun? Dan saat fajar mulai menyelinap lewat celah jendela, aku tahu satu hal pasti. Aku harus keluar dari rumah ini. Bukan hanya untukku, tapi untuknya. Dan apapun resikonya, kebenaran harus terungkap. Pagi itu datang dengan cara yang aneh. Tenang. Terlalu tenang. Aku duduk di tepi ranjang, masih mengenakan pakaian semalam, dengan tubuh kaku dan mata perih karena hampir tidak tidur. Cahaya matahari masuk perlahan melalui celah jendela, menyingkap debu-debu halus di udara. Rumah itu terlihat sama seperti sebelumnya. Rapi, sunyi, dan dingin. Tapi bagiku, pagi itu terasa seperti detik-detik terakhir sebelum sesuatu meledak. Langkah kaki terdengar dari luar kamar. Aku langsung menegakkan punggung. Jantungku berdetak kencang. Pintu dibuka tanpa diketuk. "Kamu bangun?" tanyanya datar. Aku mengangguk pelan. Ia menatapku lama. Tatapan yang membuatku merasa telanjang, seolah setiap pikiran burukku terbaca jelas di wajah. Lalu tanpa berkata apa-apa, ia berbalik pergi. Tidak ada bentakan, tidak ada ancaman. Dan justru itu yang membuat perutku melilit. Aku teringat pesan terakhir yang kukirim semalam. Pesan singkat, lokasi rumah. Satu kalimat, aku butuh bantuan. Aku tidak tahu apakah pesan itu dibaca tepat waktu. Aku tidak tahu apakah orang-orang akan datang. Yang aku tahu hanyalah aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi di rumah ini. Di dapur, ia duduk sambil menatap ponselnya. Tangannya mengetuk meja pelan. Berulang, ritmenya membuatku semakin tegang. "Kamu aneh sejak kemarin. Banyak diam." Aku menunduk, seperti yang biasa dilakukan kembaranku. "Aku capek," jawabku. Ia tersenyum miring. Senyum yang membuat tengkukku dingin. "Kamu selalu capek, padahal nggak ngapa-ngapain." Kalimat itu mungkin terdengar biasa bagi orang lain. Tapi aku tahu, itulah senjata kecil yang selama ini digunakannya. Meremehkan, mengikis perlahan, membuat korban merasa tidak berharga. Aku menggempal tangan di balik meja, menahan diri agar tidak bereaksi. Karena aku tahu,
Sedikit saja aku salah langkah, semuanya bisa berakhir buruk. Beberapa menit kemudian, suara itu terdengar. Ketukan di pintu depan. Bukan ketukan pelan, bukan juga ketukan ragu. Ketukan itu tegas, pasti. Tubuhnya menegang. Aku bisa melihatnya. "Kamu ngundang siapa?" Tanyanya tajam. Aku mengeleng. Ketukan itu terdengar lagi. Lebih keras kali ini. Ia berdiri dan berjalan ke arah pintu. Langkahnya cepat, penuh curiga. Dan saat pintu dibuka, dunia seperti berhenti berputar. Beberapa orang berdiri di sana. Polisi. Dan di belakang mereka, kembaranku. Aku menahan nafas. Mataku panas. Dadaku bergetar. Kembaranku berdiri kaku. Kedua tangannya saling menggenggam erat. Wajahnya pucat, tapi matanya, untuk pertama kalinya, tidak kosong. Ada ketakutan di sana, iya, tapi juga ada tekad. "Ada laporan dugaan kekerasan dalam rumah tangga," kata salah satu petugas dengan suara tenang tapi tegas. Pria itu tertawa kecil, tawa yang dibuat-buat. "Kalian salah rumah, istri saya baik-baik saja." Ia menoleh ke arahku. Menunggu, menuntut. Inilah saatnya. Aku melangkah maju, berdiri di samping petugas, mengangkat wajahku. "Nama saya bukan istrinya," kataku dengan suara bergetar tapi jelas. "Saya saudara kembarannya." Wajahnya langsung berubah. Senyumnya hilang. Matanya melebar. "Apa maksudmu?" bentaknya. Aku mengeluarkan ponsel kecil dari saku. Tanganku gemetar, tapi aku genggam erat. Aku menyalakan rekaman. Suara-suara dari malam sebelumnya terdengar. Nada dingin, ancaman, tekanan. Bukan teriakan, tapi cukup jelas bagi siapapun yang mau mendengar. "Kami punya bukti, dan ini bukan kejadian sekali." Polisi langsung bergerak, memintanya menjauh, memintanya tenang. Tapi topeng itu mulai teruntuh. "Dia bohong!" teriaknya sambil menunjuk ke arah kembaranku. Kembaranku tersentak, hampir mundur. Tapi aku menggenggam tangannya. Erat. "Cukup," kataku. Kali ini kami tidak diam. Tangisan kembaranku pecah. Tangisan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan tangisan takut, tapi tangisan lega. Tangisan seseorang yang akhirnya didengar. Tetangga mulai berdatangan. Bisik-bisik terdengar. Wajah-wajah penasaran bermunculan. Pria itu mencoba berbicara, mencoba membela diri. Tapi kata-katanya terdengar kosong. Saat ia diborgol dan dibawa keluar rumah, ia menoleh ke arah kami. Tatapannya penuh amarah, tapi juga panik. Dan saat itulah aku sadar, kekuatannya hilang. Kami duduk di ruang tamu sesaat setelah semuanya selesai. Kembaranku masih bergetar. Aku memeluknya erat. Ia menangis di bahuku seperti anak kecil yang baru saja selamat dari mimpi buruk panjang. "Aku kira aku akan mati di sana," bisiknya. Aku menutup mata, menarik nafas panjang. "Kamu selamat. Kita selamat." Tidak semua luka langsung sembuh hari itu. Tidak semua masalah selesai seketika. Tapi satu hal pasti, rantai itu telah putus. Siklus itu telah dihentikan. Saat kami meninggalkan rumah itu bersama polisi, aku menoleh ke belakang sekali lagi. Rumah yang selama ini menjadi penjara. Dan untuk pertama kalinya, pintunya tertutup tanpa rasa takut. Kami melangkah pergi. Bukan sebagai korban, tapi sebagai penyintas. Dan di dalam hatiku, aku tahu, ini bukan akhir cerita. Ini adalah awal dari kebebasan. Cerita ini bukan sekedar kisah tentang keberanian, tetapi tentang suara yang selama ini dibungkam. Kekerasan dalam rumah tangga bisa terjadi pada siapa saja, dan seringkali pelakunya bersembunyi di balik wajah yang tampak sempurna. Jika kamu atau orang terdekatmu mengalami hal serupa, ingatlah satu hal. Kamu tidak sendirian dan kamu tidak pantas disakiti. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan cerita ini agar semakin banyak orang sadar dan berani bersuara.
Sampai jumpa di cerita Fafa berikutnya, dan semoga kita semua selalu diberi keberanian untuk melindungi yang kita cintai.